Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yulianti dengan NIM C1F018046, Prodi Ekonomi Islam kelas R006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Akad Ijaroh. Pengertian akad ijaroh. Menurut Syed Syabik dalam fikih sunnah, al-ijaroh berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti atau kompensasi. Ijaroh dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujroh, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa atau mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Maka ijaroh sejenis dengan akad jual beli, namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat dari suatu aset atau dari jasa atau pekerjaan. Adapun jenis akad ijaroh, yang pertama berdasarkan objek yang disewakan, yaitu terdapat manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Adapun berdasarkan PSAK 107. Berdasarkan PSAK 107, ijarah dapat dibagi menjadi 3, namun yang telah dikenal secara luas adalah 2 jenis ijaroh yang disebutkan, yaitu yang pertama, ijaroh merupakan sewa-menyewa objek ijaroh tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau mujir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Dan yang kedua, ijaroh mutahiyah bin tamlik adalah ijaroh dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diijarohkan pada saat tertentu. Dasar syariah. Sumber hukum akad ijaroh yaitu yang pertama Al-Quran. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 26. Yang kedua, as-sunnah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak." Terdapat dalam hadis riwayat Nasyai. Perlakuan akuntansi atau PSAK ED 107. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijaroh adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik atau mujir dan penyewa atau mustajir. Pendapatan ijaroh disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada ilustrasi kasus akad ijaroh. Contoh kasusnya dari transaksi ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah biasanya saat kita ingin membeli kendaraan bermotor dengan cara pembayaran angsuran. Selama proses mengangsur pembayaran itu, sebenarnya kepemilikan dari kendaraan bermotor yang dibeli masih menjadi milik si penjual, karena si penjual menyewakan kendaraan bermotornya kepada pembeli untuk diangsur sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau ditentukan. Demikian hasil presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.